Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Garis Gusti Ayu dengan NIM 1223056 dari jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 2 kelas B. Baik, di sini saya akan mencoba untuk melakukan presentasi singkat ya mengenai 7 pertemuan atau 7 bab materi awal perkuliahan pengantar hukum Indonesia yang saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh dosen Bu Neng Yani Nurhayani SHMH. Oke, jika sebelumnya kita mempelajari pengantar ilmu hukum ya, atau yang biasa disebut dengan dalam bahasa Belandanya sebagai inleiding tot de Rechtswetenschaft, di sini pengantar hukum Indonesia juga merupakan keilmuan yang sama-sama memiliki objek kajian di hukum ya, namun berbeda dengan pengantar ilmu hukum yang merupakan pengantar guna mempelajari dasar-dasar ajaran hukum yang general atau umum. Pengantar hukum Indonesia di sini berfokuskan pada hukum positif atau hukum yang tatanan hukum dan aturan-aturan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, gitu ya. Nah, jika teman-teman juga kayak kenapa sih? Apa fungsi dan tujuan dari mempelajari pengantar hukum Indonesia ini sendiri? Sebetulnya banyak tujuan dan fungsi yang dapat kita dapat dari mempelajari pengantar hukum Indonesia ini. Salah satunya, fungsi utamanya itu agar memperkenalkan kita ya konsep-konsep dasar dan generalisasi teori-teori hukum secara umum mengenai si hukum positif dan tataran hukum di Indonesia itu sendiri yang diperlukan untuk pengaplikasiannya. Lalu tujuannya itu sendiri juga, misalkan jika kita ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, hukum positifnya bagaimana, atau misalkan jika kita ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita seseorang bila seseorang itu melanggar peraturan yang berlaku, ya. Nah, baik. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum dalam arti tata hukum Indonesia. Oke, tata hukum ya. Tata hukum ini berasal dari bahasa Belanda yang dikenal bahasa Belanda yaitu rechtsorde atau susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Tata hukum Indonesia juga singkatnya dapat dipahami sebagai hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Itu juga menurut dalam bukunya R. Abdul Jamali. Nah, jika kita bertanya-tanya maksud memberikan tempat yang sebenarnya itu bagaimana? Memberikan tempat yang sebenarnya itu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk penyelesaian setiap peristiwa yang terjadi. Sedangkan di sini juga kalau kita bahas pengertian tata hukum Indonesia ya, dari bukunya Sudiman Kartohadiprodjo. Tata hukum ini sendiri ya kurang lebih sama ya, sebagai hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Nah, berlaku ini berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup sekarang, menunjukkan kepada pergaulan hidup yang ada pada saat ini. Jadi bukan yang lampau, atau bukan yang di masa depan, atau bukan yang dicita-citakan. Ini itu peraturan tertentu di tempat tertentu juga bisa disebut sebagai hukum positif atau ius constitutum, sedangkan yang tadi yang untuk ke hukum yang yang diaplikasikan di masa depan atau hukum yang sedang dicita-citakan bisa disebut juga dengan ius constituendum. Itu mungkin ya pembahasan singkat mengenai apa itu tata hukum Indonesia. Selanjutnya kita akan maju ke hukum positif atau juga dikenal sebagai Stellingrecht. Hukum positif Indonesia ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hukum positif merupakan hukum yang sedang berlaku, yang sudah berlaku gitu ya pada konteks ini di negara Indonesia karena hukum positif Indonesia atau ius constitutum. Hukum positif ini itu jika kita kaji lebih lanjut, lebih kompleks mungkin ya dari segi pembahasannya, merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan. Jadi
Ius constitutum itu adalah hukum positif suatu negara, hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu saat tertentu. Lalu adapun beberapa unsur-unsur dari hukum positif, dan salah satunya adalah em, hukum positif yang mengikat secara umum atau khusus. Mengikat secara umum atau khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek tertentu saja, yaitu yang secara keilmuannya gitu ya. Jadi bisa merupakan peraturan perundang-undangan atau misalkan hukum adat di dalam peraturan perundang-undangannya mungkin bisa undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Lalu ada hukum adat, hukum jurisprudensi, agama yang dijadikan satu atau diakui sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan agama dan lain sebagainya ya. Jadi mengikat secara khusus atau umum. Lalu unsur yang berikutnya adalah hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Nah, ini manusia hidup dan diatur serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebutkan yang tadi ya, manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat, hukum agama, dan hukum moral. Gitu. Jadi hukum kebiasaan, hukum agama, hukum moral ini mempunyai daya ikat kuat bagi seseorang atau suatu kelompok tertentu. Apa ya? Merupakan hukum bagi mereka, tapi bukan penting masuk menjadi salah satu bagian dari positif, tapi bukan bukan termasuk hukum positifnya itu. Nah, negara kita ini, dalam hal ini, pemerintah dan pengadilan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertahankan atau menegakkan hukum tersebut. Tapi, lagi-lagi ya, bukan berarti hukum kebiasaan atau hukum-hukum yang tadi itu tidak penting atau tidak mempunyai kekuatan sebagai salah satu unsur dari hukum positif. Begitu. Lalu yang selanjutnya, hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Tentu saja karena kita kan sekarang sedang membahas hukum positif Indonesia. Nah, hukum positif yang berlaku dan tegaskan di Indonesia. Unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa hukum positif adalah suatu aturan hukum yang bersifat nasional, bahkan mungkin lokal. Jadi, tadi jika kita kembali lagi pada definisi hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara, jadi tidak semata-mata harus di Indonesia, bisa jadi ada hukum positif Indonesia, Malaysia, dan sebagainya. Jika mungkin ada pertanyaan, apakah mungkin ada hukum positif yang bersifat supranasional ya, misalkan dalam lingkungan ASEAN, Uni Eropa, dan lain-lain. Mungkin sangat syarat dan badan pada tingkat supranasional yang bersangkutan yang menegakkan aturan hukum tersebut apabila ada pelanggaran. Gitu. Jadi istilahnya apa ya? Hukum positif adalah terjemahan dari ius postitum dan dari bahasa Latin begitu. Jadi hukum-hukum yang ini berikut hukum positif, unsur-unsurnya gitu. Jadi mungkin dari penjelasan yang tadi setelah saya sampaikan mungkin dapat sedikit ya dimengerti bahwa hukum positif itu merupakan hukum yang diberlakukan di suatu negara. Dan hukum positif Indonesia artinya tatanan hukum yang diberlakukan saat ini di Indonesia. Gitu. Lalu bidang-bidang hukum positif ya, karena hukum positif adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, berarti ya hukum positif itu meliputi hukum perdata, pidana, tata negara, hukum pajak, dan lain-lain. Lalu dalam hukum positif juga terdapat hukum-hukum yang dikodifikasi, lalu ada usaha-usaha unifikasi hukum ya. Mungkin nanti lebih lanjutnya akan kita bahas, tapi jika teman-teman bertanya apa sih kodifikasi? Nah, kodifikasi ini kan penetapan hukum tertentu yang sejenis dalam suatu kitab hukum dengan lengkap dan sistematis. Contohnya apa hukum yang dikodifikasi? Misalnya unifikasi kodifikasi ya. Kalau unifikasi itu berlakunya satu style hukum di seluruh. Contohnya misal bidang hukum perdata yang telah dikodifikasikan mungkin terdapat dalam KUH Perdata ya. Lalu misal ada selanjutnya usaha-usaha unifikasi hukum dalam hukum perdata itu baru dapat dilakukan dalam hukum harta kekayaan. Terus hukum pidana mungkin ada yang sudah diunifikasikan berdasarkan Undang-Undang tahun 73 nomor 1998. Mungkin
Seperti itu ya yang bisa kita pahami mengenai hukum positif Indonesia dan hukum dalam arti tata hukum Indonesia. Nah, baik sekarang kita ya masuk ke bagian sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Sebelumnya kita bisa melihat definisi dari sejarah hukum itu sendiri. Sejarah hukum ini sendiri di Indonesia ya merupakan catatan perkembangan hukum dari masa prakemerdekaan hingga masa reformasi. Sejarah ini mencangkup pengaruh sumber hukum yang berbeda serta pembentukan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia. Sedangkan nanti akan kita bahas politik hukum nasional ya, tapi pada generalnya politik hukum merupakan kebijakan negara di bidang hukum yang sedang dan akan berlaku di dalam suatu negara. Pada sejarah perkembangan hukum ini dibagi menjadi tiga ya sebetulnya. Ada masa VOC atau lalu masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, dan yang terakhir adalah masa reformasi atau masa Indonesia Merdeka. Yang pertama kita bahas adalah masa VOC. Nah, masa VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie adalah masa pemerintahan perdagangan Belanda di Indonesia memonopoli dagangan terutama rempah-rempah karena kan kita memiliki rempah-rempah yang kaya dan VOC ini itu berperan dalam ekspansi wilayah serta konflik bangsa pribumi dan Belanda ya. Jadi ini masuknya sebelum Indonesia merdeka atau prakemerdekaan. Jika kita bahas lebih lanjut lagi, VOC ini dimulai um, apa ya? Tentu saja saat si VOC ini masuk ke Indonesia. Nah, sistem yang dianut Indonesia pada saat VOC masuk ya ke Indonesia ini masih berupa hukum adat yang memang berbeda tiap daerahnya. Nah, pada awalnya si VOC ini membentuk lembaga-lembaga peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dagang, ya sengketa tanah dagang antara si pedagang Belanda dengan pedagang pribumi ini. Nah, lembaga peradilan ini disebut Raad van Justitie atau Dewan Keadilan ya. Namun, pada perkembangannya, si Dewan Keadilan juga dipakai untuk menangani sengketa-sengketa hukum lainnya yang melibatkan warga pribumi. Eh, dengan demikian, jadi peraturan yang berlaku memang merupakan apa ya aturan yang diciptakan oleh si gubernur-gubernur VOC ini. Namun pada tahun 1642 ini ya, tadi saya masa jajahan VOC kan 1602 sampai 1769. Nah, dan pada tahun 1642 ini semua plakat peraturan yang telah dituliskan dikumpulkan dan diberi nama sebagai Statuta Batavia atau Statutan van Batavia. Yang dimana yang pertama ya, hukum yang ditetapkan pada masa VOC ini bertujuan untuk kepentingan eksploitasi. Lalu untuk mendisiplinkan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter dan perlindungan itu sendiri terhadap VOC. Ya seperti itu ya. Setelah zaman VOC sendiri itu berakhir, lalu ada zaman kolonial Belanda. Meskipun VOC sama-sama termasuk dari Belanda ya perdagangan Belanda, namun kemudian Belanda menjadi ada masanya ya mengkolonisasi Indonesia gitu. Pada masa ini terjadi tiga periode penting yaitu Beslutian Regeling atau yang disingkat menjadi BR dan RR Regeling Regelment, dan yang terakhir Indisch Staatsregeling atau IS. Nah, ini di sini tuh Belanda menguasai pemerintahan di Indonesia dan mengontrol sistem semuanya ya, bukan perdagangan saja, dari sistem administrasi, ekonomi, juga politik dan hukum gitu. Nah, pada masa ini raja ini mempunyai kekuasaan tertinggi gitu ya. Jadi mutlak gitu atas daerah-daerah jajahan termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta benda gitu milik daerah yang dijajah. Nah, untuk mengatur pemerintahan ini raja itu biasanya akan mengangkat komisaris jenderal. Mungkin nanti akan tokoh-tokohnya akan coba saya sebut ya. Tapi sebelumnya, nah kekuasaan mutlak raja ini itu ditetapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku dengan nama Algemene Verordening ya, atau peraturan pusat. Jadi peraturan pusat ini berupa keputusan raja, maka dinamakan Koninklijk Besluit. Masa masa Besluiten Rekening ini mengatur pemerintahan Hindia Belanda. Raja mengangkat komisaris jenderal yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu Eloud, Buix dan Van der Capelon.
Dalam dalam bidang hukumnya ini sendiri, peraturan baru, bukan peraturan baru, mungkin peraturan yang telah dimodifikasi sedikit mungkin ya karena ini masa kolonisasi itu berlaku bagi orang Belanda, yang berlaku bagi orang Belanda sejak zaman VOC-nya tidak mengalami perubahan gitu karena menunggu rencana pengkodifikasian hukum nasional Belanda. Namun mungkin ada banyak perubahan yang dilakukan untuk bangsa pribuminya. Di sini terdapat dua urusan raja sesuai dengan kebutuhannya ya. Ada ketetapan raja yang tadi base sebagai tindakan eksekutif raja. Misalnya ketetapan pengangkatan gubernur jenderal yang tadi, lalu ada ketetapan yang sebagai tindakan legislatif, misalkan berbentuk Algemene Verordening atau Algemene Maatregel van Bestuur atau disingkat sebagai AMVB ya di negeri Belanda. Lalu jika kita berbicara politik hukum pada masa ini tuh tertuang dalam pasal 11 AB atau Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia. Nah, ini itu apa ya? Pada 39 Belanda menginginkan adanya kodifikasi hukum perdata yang akan diberlakukan bagi orang-orang Belanda sesuai dengan keadaan daerah Hindia Belanda. Nah, untuk maksud ini, Menteri Jajahan di Belanda mengangkat komisaris bagi Hindia Belanda dengan susunan ketuanya itu Mr. Schollen van Oud Harlem dan anggotanya itu Mr. Ischerter dan Mr. Van Ness. Nah, peraturan yang dihasilkan dalam pengkodifikasian ini itu diantara lainnya adalah AB atau Algemene Bepalingen van Wetgeving atau ketentuan umum tentang perundang-undangan, lalu ada BW atau Burgerlijk Wetboek atau yang sekarang dikenal sebagai KUHS. Lalu yang ketiga ada WWK atau Wetboek van Koophandel atau KUHD. Nah, ini itu dari kenyataan sejarah tersebut, hukum pada masa Besluitenregerings ini menurut pasal 11 AB kan, untuk penyelesaian masalah. Jadi untuk penyelesaian masalah ini, eh, hakim akan menggunakan hukum perdata Eropa yang dikodifikasikan bagi orang-orang yang berasal dari Eropa. Peraturan tersebut dari orang kan golongan Eropa atau pribumi. Nah, semua diundangkan berlakunya Hindia Belanda ini sejak tanggal 1 Mei ya 1848 melalui STB 1847 nomor 23. Oke, yang tadi kan kita sudah bahas Besluiten Regeling. Lalu yang berikutnya ada masa RR atau Regelment. Nah, pada masa ini tuh terjadi setelah apa ya perubahan besar undang-undang dasar di Belanda yang mengakibatkan masa ini terjadi gitu setelah em, apa ya mengakibatkan pengurangan kekuasaan raja gitu. Nah, bentuk pemerintahan yang dulunya absolut monarki konstitusional kini menjadi monarki konstitusional parlementer. Nah, dapat disimpulkan jadi terjadi perubahan pada Groundwork ini sebagai akibat dari tentangan antara parlemen dengan si raja ini gitu dengan kemenangan parlemen kekuasaan raja di daerah jajahan itu dibatasi. Begitu ya. Jadi perubahan penting yang berkaitan dengan pemerintahan dan perundang-undangan itu dicantumkan nih pada pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 pada Groundwork yang berisi di ayat satunya ini, Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Terus ayat kedua dan keempatnya ini kurang lebihnya berisi aturan tentang kebijaksanaan pemerintah ditetapkan melalui undang-undang. Hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur dengan undang-undang gitu ya. Jadi di sini juga ada beberapa pasal 59 ayat 1, 2, 4, lalu ada pasal 75 RR, begitu. Lalu si RR ini diundangkan pada tanggal 1 Januari 1854 dan mulai berlaku itu di tahun 1855 ya. Gitu. Jadi RR itu dianggap sebagai undang-undang pemerintah jajahan Belanda. Kalau misalnya kita berbicara soal politik hukum pemerintah jajahannya itu apa ya dicantumkan pada pasal 175 RR ini yang terdapat apa ya? Terdapat
penggolongan penduduk gitu. Ada golongan Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing gitu ya, Timur Asia ada atau Timur Asing gitu. Nah, peraturan-peraturan yang dihasilkan ini ada banyak juga, ada kekuasaan, monarki konstitusional, parlementer, penggolongan penduduk, lalu peraturannya ada kitab undang-undang hukum pidana untuk golongan Eropa, lalu ada Algemene Politis Tafelkemmen sebagai tambahan kitab undang-undang hukum pidana untuk golongan Eropa, lalu ada kitab undang-undang hukum pidana bagi yang bukan Eropa seperti Politische Staffelman bagi orang bukan Eropa, Wetboek van Staffrecht yang berlaku bagi semua golongan penduduk melalui S 1915-732 berlaku pada 1 Januari 1918 gitu. Lalu yang terakhir itu ada uh, masa Indisch Staatskerling ya atau IS. Nah, IS ini pada tahun 1926 sampai 1942 ya. Nah, masa ini, pada masa yang terakhir, pada kolonialisasi Belanda ini, di Staatsregeling ini, jadi terbentuknya Volksraad, atau sekarang ini kita kenal sebagai DPR ya, kita kenal sebagai DPR. Di sini itu bangsa Indonesia diberikan hak nih untuk membuat undang-undang. Groundwork yang mengalami perubahan, tetap pemerintah Hindia Belanda ini mengalami perubahan juga. Jadi si RR Regeling-Regeling ini yang 1855 ini dirubah nih dan diganti menjadi Staatsregeling mulai 1 Januari 1926 gitu ya. Nah, tapi di sini juga perlu diingat sih RR maupun IS itu menggunakan agama nih ya sebagai dasar. Jadi menggunakan agama sebagai dasar penggolongan penduduk, tetapi apa ya kebangsaan juga. Jadi tidak menggunakan maksudnya, ya, menggunakan begitu ya, menggunakan kebangsaan. Nah, pasal 131 ini mengatur hukum yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum Barat berdasarkan masa konkordansi. Dan bagi golongan Bumi Putra adalah agama dan kebiasaan gitu. Lalu si golongan Eropa ini kan terdirinya ada pembagian-pembagiannya juga kan gitu. Dan pembagian-pembagiannya ini pun ada golongan dia semua warga negara Belandanya, ada warga yang termasuk ke dalam Belanda apa eh, warga yang tidak termasuk Belanda gitu tapi Eropa kan ya. Lalu eh, yang ada warga negara Jepang gitu. Jadi lalu yang ketiga itu ada anak dari mereka yang Eropa dan Jepang, tapi dilahirkannya gitu di Indonesia. Nah, ini masuknya golongan Eropa, gitu ya. Lalu ada yang terakhir tuh golongan Bumi Putra. Nah, golongan-golongan Bumi Putra itu golongan-golongan asli Indonesia. Nah, yang terakhir ada golongan Timur Asing. Nah, mereka ini masuknya apa ya? Seperti orang-orang Itali, Pakistan, Arab, yang kayak gitu jadi Timur Asing itu. Begitu tadi ya. Lalu akhirnya kita masuk nih ke masa apa? Ke masa Jepang, pendudukan Jepang. Ya, pada masa pendudukan Jepang. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini, eh, jadi si bala tentara Jepang ini menduduki seluruh Hindia Belanda ya, dari Indonesia Timur sampai dengan Barat, dengan Jakarta yang dijadikan pusat pemerintahan si Asia Tenggara Saigon ini. Ya. Nah, atau misalkan pendudukan masa Jepang ini biasanya disebut sebagai apa ya, Osamu Seirei ya. Jadi pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia ini pedoman undang-undang yang disebut Gunseirei melalui Osamu Seirei. Si Osamu Seirei ini mengatur segala hal ya yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan. Jadi melalui peraturan pelaksanaan yang disebut Osamu Kanrei. Jadi peraturan Osamu Kanrei ini berlaku secara umum ya, berlaku secara umum. Nah, Osamu Kanrei sebagai peraturan pelaksanaan isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam bidang hukum, pemerintah bala tentara Jepang melalui si Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942, tadi kan jajahan Belanda itu 1942 sampai 1945 ya, sebelum 17 Agustus gitu.
Jadi pada pasal 3 menyebutkan semua badan pemerintahan dan kekuasaannya ya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer begitu ya. Jadi berdasarkan pasal 3 Osamu Sere tersebut jelas bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum si bala tentara Jepang ini datang ke Indonesia itu masih tetap berlaku gitu. Dengan demikian si pasal 131 IS sebagai pasal politik hukum dan pembagian golongan penghuni Indonesia menurut pasal 163 IS itu masih tetap berlaku meskipun sudah eh, masuk ke dalam masa pendudukan Jepang ini gitu. Nah, tapi nanti untuk golongan Eropa, Timur Asing dan Cina Indonesia, Timur Asing bukan Cina, yang ditunjuk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa itu tetap berlaku juga. Tetap berlaku baginya si BW ini. Sama berlaku juga si WVK ini, kan, apa Wet Book Van Cop Handle ini, gitu. Jadi, serta aturan-aturan hukum perdata Eropa yang tidak dikodifikasikan juga masih bisa tetap diimplementasikan, gitu. Sedangkan kalau misalkan bagi golongan Indonesia dan golongan Timur Asing bukan Cina yang tidak tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa itu tetap berlaku aturan-aturan hukum perdata adatnya ya gitu. Selanjutnya em, apa ya, pemerintah bala tentara Jepang juga mengeluarkan Gunsei-rei nomor istimewa ya 1942. Nah, si Osamu Seri nomor 25 tahun 1944 memuat aturan-aturan pidana yang umum dan aturan-aturan pidana juga yang khusus. Nah, ini tuh sebagai pelengkap peraturan yang telah ada sebelumnya, gitu. Jadi, ini tuh apa? em, ada susunan lembaganya sih, ada susunan lembaga peradilan, ada pengadilan negeri, hakim kepolisian yang bisa disebut sebagai Tihohuin atau enggak Lanrad, Landgrech, hakim kepolisian, pengadilan kabupaten dan sebagainya ya. Nah, setelah selesai masa pendudukan pendudukan Jepang, lalu masuklah gitu ya, sesudah tanggal 17 Agustus gitu. Tata Hukum Indonesia yang pertama itu ada masa tahun 1945 sampai 1949. Jadi mulai dari 8 Agustus 45 sampai 26 Desember ya tahun 49. Nah, jadi gini ceritanya, setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, saat itu juga bangsa Indonesia itu mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri ya, gitu. Jadi mengatur dan menyusun negaranya serta menetapkan si tata hukumnya itu sendiri sehingga pada tanggal 18 Agustus 45, nah ada nih ditetapkannya Undang-Undang Dasar yang erstis gitu dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Dan bentuk tata hukum dan politik hukum yang berlaku masa itu tuh dapat dilihat pada pasal 1 dan 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di pasal satunya ini itu berisi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, gitu ya. Lalu di pasal 2-nya ini juga disebutkan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi ya sepanjang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Gitu. Jadi um, menurut ketentuan pasal 1 dan 2 aturan peralihan itu dapat diketahui bahwa semua peraturan dan lembaga yang telah ada dan berlaku pada zaman penjajahan Belanda maupun zaman pemerintahan uh, bala tentara Jepang tetap diberlakukan dan difungsikan gitu. Meskipun apa ada produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah gitu dari tahun 1945 dan sampai 1949. Lalu masa yang kedua adalah masa tahun 1949 sampai 1950 ya, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950. Nah, setelah ini tuh berlakunya konstitusi apa ya? Berdasarkan hasil si konferensi meja bundar ya kayak pada tahun 1949 ini mulai berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS ya, bukan QRIS. Nah, di sini itu tata hukum yang berlaku pada waktu itu adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai 1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia Serikat selama kurun waktu 27 Desember tahun 49 sampai 16 Agustus 1950 gitu ya.
Gitu. Lalu yang masa ketiga ini adalah masa tahun 1950 sampai 1959. Nah, masa ini itu apa ya, kembali ke negara kesatuan gitu. Jadi Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku pada masa ini itu tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 142 UUD S 1950 ya, dan ditambah dengan peraturan baru gitu. Lalu yang keempat ada masa 1959 gitu sampai sekarang ya, dari mulai tepatnya 5 Juli, tanggal 5 Juli tahun 1959. Jadi setelah keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS yang tadi ya 1950 tidak berlaku gitu. Dan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang yang berlaku pada masa ini dan pada masa 1950 sampai 59 dan dinyatakan itu masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945. Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas ya tata urutan perundang-undangan atau hierarki. Mungkin bukan hierarki perundang-undangan, lebih ke hierarki pembentukan perundang-undangan ya. Dan nanti akan kita bahas juga. Jadi nanti mungkin di sumber hukum positif akan kita bahas. Cuman insight-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lalu peraturan pemerintah, eh, undang-undang dulu, lalu masuk ke peraturan pemerintah, lalu keputusan presiden, lalu peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya gitu ya. Itu nanti akan apa ya, masuk ke sumber hukum positif yang berlaku di negara kita. Oke, mungkin itu tadi ya kurang lebih sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum yang mencangkup ya beberapa beberapa hal tersebut. Semoga dapat dipahami ya sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya. Politik-politik hukum tadi kita review lagi sedikit. Politik hukum yang dari zaman Belanda itu ada pasal 11 AB ya, lalu pasal 75 RR, pasal 131 begitu ya. Lalu dibagi menjadi 3 penggolongan: Eropa, Pribumi, Asia, Timur Asing begitu. Em, dan sebenarnya politik hukum itu pada hakikatnya itu ada apa ya, pada hakikatnya ini adalah sarana gitu untuk mencapai tujuan gitu ya, yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan gitu. Jadi ada bentuk hukum dan corak hukum. Bentuk hukumnya tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulisnya kan tadi kodifikasi dan tidak dikodifikasi. Meskipun tertulis bisa juga tidak dikodifikasi, artinya tertulis namun tidak dikumpulkan secara sistematis ya. Lalu ada yang tidak tertulis kan hukum kebiasaan, hukum adat, dan seperti itu. Sedangkan ada corak hukum. Corak hukum itu unifikasi, dualistis, dan pluralistis. Kalau unifikasi ya satu sistem hukum. Kalau dualistis itu penggabungan ya dua gitu. Misalkan contohnya pasal 163 IS dan pasal 131 IS. Terus yang ketiga ada pluralistis. Ini berbagai macam gitu ya sistem hukum gitu bagi kelompok-kelompok sosial gitu ya. Jadi mungkin tadi yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Kita akan lanjut ke bahasan yang berikutnya. Bahasan yang berikutnya yaitu sumber hukum positif ya. Nah, si sumber hukum positif ini menjadi dasar dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum di Indonesia gitu ya, sehingga mempunyai peran penting itu dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan nasional. Gitu ya. Oke, baik. Nah, sumber hukum positif tadi seperti yang sudah saya eh, jelaskan ya sebelumnya, sumber hukum positif ini itu berasal dari undang-undang, kebiasaan, lalu ada jurisprudensi, lalu ada em, eh, lalu ada sumber hukum doktrin, pembuatan hukum dilakukan oleh pihak berwenang dengan prosedur tertentu. Nah, ini tuh diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material gitu ya. Lalu di sini itu ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu apa?
Di sumber hukum formil itu terdapat undang-undang, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Lalu di sumber hukum material dapat pendapat umum, lalu terdapat agama, kebiasaan, dan politik hukum. Nah, di sini itu kita bisa lihat apa sih yang dimaksud sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu jadi sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan gitu dan kaidah hukum. Nah, kalau sumber material ini merupakan sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat uh, setiap orang gitu ya kan. Gitu. Lalu di sumber hukum juga terdapat memiliki unsur-unsur yang khas ya. Nah, di sini tuh sumber hukum positif itu ada juga terdapat fungsi dan tujuannya. Yang pertama unsur, ciri-ciri atau sifat. Nah, di sini tuh ciri-ciri atau unsurnya peraturan mengenai tingkah laku manusia gitu ya. Lalu peraturan diadakan oleh badan-badan resmi, lalu bersifat memaksa itu melakukan unsur penting atau ciri-ciri atau sifat dari sumber hukum positif itu sendiri. Lalu sanksi tegas terhadap pelanggaran gitu ya. Karena kita kan di Indonesia terdapat hukuman yang jelas gitu penerapannya begitu. Lalu fungsi dan tujuan dari sumber hukum ini sendiri jadi alat pengatur di masyarakat. Lalu menjadi sarana untuk mewujudkan pengadilan, menjadi penggerak pembangunan, menentukan alokasi wewenang acara terperinci. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah menjadi alat penyelesaian sengketa. Nah, selain itu juga, jadi dalam sumber hukum positif ini itu uh, terdapat hierarki peraturan perundangan. Nah, hierarki peraturan perundangan ini ditetapkan dari Undang-Undang Nomor 12 ya tahun 2011 yang terdiri dari tadi setelah saya bahas pada sejarah yang tadi itu yang pertama itu merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu adalah TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat adalah peraturan pemerintah, lalu selanjutnya ada peraturan presiden, selanjutnya ada Perda provinsi, selanjutnya ada Perda kabupaten atau kota. Em, di sini itu kita itu dari ketentuan itu ya kita sebenarnya si hierarki peraturan perundangan ini menganut ajarannya teori Stephen Bow atau teori si Hans Kelsen. Teori mengenai sistem hukum yang mengatakan bahwa si sistem hukum ini merupakan sistem anak tangga gitu ya, sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar gitu ya. Jadi di sini di Stephen teori ini ada urutannya ada kaidah dasar, undang-undang dasar, lalu undang-undang, lalu peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan. Nah, di sini mungkin yang dimaksud dengan kaidah dasar ini adalah Pancasila ya. Kalau kaidah dasar Pancasila ini adalah general norms atau ground norm yang menjadi ya dasar dan pegangan. Lalu setelah itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ya, 3 yang menjadi um, ya masuk setelah kaidah dasar. Lalu ada undang-undang, mungkin contohnya ada UPA nomor 5 tahun 1950 tentang pendaftaran tanah, lalu yang berikutnya ada peraturan-peraturan, contohnya mungkin PP nomor 10 tahun 1961 tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, lalu ada ketetapan-ketetapan seperti penerbitan sertifikat-sertifikat tanah. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan Stephen teori ini dapat dijelaskan ya bahwa Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar untuk berbagai undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ya nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sudah dengan demikian, si kekuasaan yang dimaksud sebagai puncak piramid tata urutan peraturan perundang-undangan adalah kekuasaan yang adil dan tidak sewenang-wenang ya. Nah, ini merupakan hierarki peraturan perundang-undangan dan uh,
penjelasan singkat mengenai sumber hukum positif, begitu ya. Lalu mungkin di materi selanjutnya kita akan sedikit membahas pengenalan hukum perdata ya, eh, bahasan dan pemahaman lingkup hukum perdata serta sistematika hukum perdata. Nah, si hukum perdata ini merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu atau perusahaan di masyarakat, termasuk hak, kewajiban, perjanjian, dan kontrak gitu ya. Baik. Di sini em, ada hukum perdata ya menurut Profesor R. Subekti SH. Jadi yang dimaksudkan dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Adapun beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pembagian hukum perdata, seperti pembagian hukum perdata ada real dan perdata formil ya. Lalu sejarah hukum perdata di Indonesia, lalu ada sistematika hukum perdatanya gitu ya. Nah, eh, bagaimana dengan pembagian hukum perdatanya ini? Em, apa ya? Ini menurut istilah ya, ada hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material ini biasanya disebut dengan hukum perdata saja gitu. Sedangkan kalau formal itu hukum perdata acaranya. Begitu. Mungkin simpelnya seperti itu ya. Seperti itu mungkin singkatnya. Lalu di sini ada sejarah hukum perdata. Nah, baik. Di sini ada sejarah hukum perdata. Nah, jadi di sini itu sejarah hukum perdata yang berlangsung di Indonesia adalah hukum perdata Belanda atau BW ya, Burgerlijk Wetboek ya. Jadi si hukum perdata Belanda ini juga berasal dari hukum perdata Prancis. Jadi kode Napoleon, karena pada waktu itu pemerintah Napoleon Bonaparte Prancis pernah menjajah Belanda nih. Adapun si kode Napoleon itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi, ya ini Corpus Juris Civilis yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Jadi jika kita buat tabel memang berurutan, jadi dari Romawi, Prancis, Belanda, lalu ke Indonesia dengan menggunakan BW gitu ya. Nah, em, mungkin itu ya. Nah, walaupun hukum perdata Belanda atau BW ini merupakan kodifikasi bentukan nasional Belanda, namun isi dan bentuknya itu sebagian ya memang serupa dengan kode sivil Prancis. Dalam hal ini, Jevan kan menjelaskan bahwa BW adalah saduran dari kode Side Civil, hasil jiplakan gitu, bahkan yang dia salin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Gitu. Nah, di sini itu setelah Indonesia merdeka, BW Hindia Belanda itu tetap dinyatakan berlaku. Nah, ini berdasarkan pasal 2 ya. Segala badan negara, peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan baru menurut Undang-Undang Dasar ini yang tadi setelah saya sebut. Dan demikian jelaslah bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH PER yang dalam bahasa aslinya disebut dengan Burgerlijk Wetboek ya. Lalu yang terakhir adalah tadi sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata Eropa ini menurut ilmu pengetahuan hukum dengan sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER ada perbedaan. Jadi menurut ilmu pengetahuan ya material ini terbagi menjadi 4. Ada buku 1, 2, 3, 4. Buku pertama itu hukum orang atau Personenrecht. Yang kedua itu keluarga, Familienrecht. Yang ketiga harta kekayaan atau Vermogenrecht. Yang keempat merupakan hukum waris atau Erfrecht. Penjelasannya bagaimana? Buku 1, apa yang dimaksud hukum orang atau hukum perorangan, Personenrecht ini ya. Nah, itu berisikan peraturan-peraturan ya yang mengatur kedudukan orang dalam hukum, kewenangan seseorang serta akibat-akibat hukumnya begitu. Lalu yang pada buku kedua ini peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya atau suami istri dan ya keluarga lah, kewajiban dan hak keluarga seperti itu. Lalu yang ketiga ada hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan ini berisikan peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan benda dalam hukum atau hak-hak ke benda, ya, di milik dan sebagainya. Lalu yang keempat ada hukum waris. Nah ini ya
kedudukan yang benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut KUH Perdata ini kan formil terdiri dari empat buku juga. Ada sama yang pertama orang, namun tentang orang ya bukan hukum orang. Jadinya dalam bahasa Belanda menjadi van personen. Yang kedua tentang benda atau van zaken. Lalu tentang perikatan van verbintenissen. Lalu bukti dan daluarsa van Bewi and Verjaring. Oke, nah ini bagaimana gitu. Nah, yang buku pertama ini berisikan hukum perorangan dan hukum keluarga. Jadi dirangkum ya. Tadi kan keluarga dan orang dirangkum sebagai tentang orang. Lalu yang kedua tentang benda. Berarti kekayaan dan hukum waris. Lalu tentang perikatan. Nah, perikatan ini agak sedikit berbeda, lebih ke persetujuan, kontrak, janji-janji ya, seperti itu. Dan yang terakhir bukti dan daluarsa. Apa yang dimaksud bukti dan daluarsa ini? Tentang peraturan-peraturan bukti dan kedudukan benda-benda gitu ya. Jadi akibat lampau waktu gitu. Nah, em, mungkin seperti itu ya. Jadi ada perbedaannya ini disebabkan karena latar belakang penyusunannya gitu. Adapun penyusunan atau sistematika ilmu pengetahuan hukum itu didasarkan pada perkembangan ya siklus kehidupan manusia, lalu seperti lahir, menjadi dewasa dan selanjutnya gitu. Terus kalau misalkan menurut ilmu pengetahuan ini, jadi ya sudah gitu. Jadi pada sistem individualisme sih, lebih ke kebebasan individu sebagai pengaruh dari revolusi Prancis gitu ya. Mungkin itu tentang sedikit insight ke hukum perdata. Kita akan masuk ke materi yang berikutnya adalah oke. Oke, baik ya. Materi yang berikutnya merupakan hukum adat ya. Nah, ini hukum adat ini adalah aturan atau kebiasaan hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang telah diterapkan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ini itu masih berlaku di beberapa daerah Indonesia meskipun telah terintegrasi dengan hukum nasional itu ya. Baik, kita lihat lebih lanjut. Nah, ini hukum adat. Seperti yang tadi setelah saya bilang dan saya jelaskan sebelumnya, ini tuh termasuk ke dalam hukum yang tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, ini tuh pada awalnya dipelopori oleh Snook Huronyi dengan istilah adat reh ya. Nah, ini tuh ada bentuk hukum adat dan sifat hukum adat. Dan juga ya jika kita menelaah atau melihat pendapat seorang ahli Cornelis van Vollenhoven, si hukum adat sendiri merupakan aturan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing yang di satu pihak mempunyai saksi maka dikatakan hukum dan di lain pihak tidak dikodifikasi gitu maka dikatakan adat. Jadi ada peraturan, ada sanksi, namun tidak ada kodifikasinya gitu. Jadinya adat. Gitu. Baiklah, di sini bisa kita lihat ada bentuk hukum adat, ada tertulis dan tidak tertulis ya. Baik, kita bisa lihat tertulis itu seperti Pranatan di daerah Suapraja dan Subak di Bali. Lalu ada tidak tertulisnya, hidup di kalangan masyarakat yang masih buta huruf. Jadi jika kita di masyarakat yang mungkin sudah sedikit modern dan sudah mulai mengkodifikasikan hukum ya, bisa dalam kodifikasi secara sistematis juga gitu. Jadi yang penting ditulis kan ditulis tidak harus selalu sistematis ya bisa tertulis begitu. Lalu ada sifat hukum adat ya. Sifat hukum adat itu ada magis religius, komunal, konkret, dinamis, dan kontan. Ini itu bagaimana?
Mungkin kita bisa lihat ya, sifat yang pertama magis religius. Magis religius ini alam pikiran masyarakat hukum adat tuh dipengaruhi oleh alam gaib atau setiap perbuatan masyarakat hukum adat dilandasi oleh si agama dan kepercayaan mereka sendiri gitu ya. Gitu. Lalu komunal. Komunal ini kemasyarakatan. Jadi setiap orang merasa benar-benar selaku anggota masyarakat bukan oknum yang hidup mandiri. Ya, jadi menjadi bagian gitu. Lalu yang ketiga ini ada konkret. Konkret ini merupakan terang, sesuatu yang nyata ya. Jadi suatu perbuatan hukum itu akan selalu diberi wujud nyata di alam pikiran masyarakat adat berdasarkan hal-hal yang nyata atau alam pikiran anggota masyarakat adat berdasarkan hal-hal yang nyata. Misalkan contohnya panjar dalam rangka akan melaksanakan jual beli. Lalu selanjutnya ada kontan atau tunai. Nah, kontan atau tunai ini em, merupakan kayak setiap perbuatan hukum itu selalu diiringi atau dibayar dengan suatu perbuatan atau ucapan atau simbol atau suatu prestasi yang harus dibayar dengan prestasi pada waktu bersamaan. Mungkin seperti apa ya, jual lepas atau jual tanah bayar tunai seperti itu ya. Eh, Lalu kita langsung saja ke bagian berikutnya. Nah, di sini itu ada persekutuan masyarakat hukum adat. Nah, di sini itu eh apa ya? Oh ya, tadi mungkin satu lagi ya, kita bahas menjadi yang satu lagi, dinamis. Nah, dinamis ini prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang gitu. Jadi hukum adat juga ya bisa bisa mengikuti kebutuhan gitu, kebutuhan anggota-anggota pada eh, komunitas mereka itu ya. Selanjutnya, persekutuan masyarakat hukum adat, struktur masyarakat, yaitu kesatuan masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu, bersikap kekal, mempunyai aturan hukum dan penguasa sendiri, serta kekayaan baik material maupun imaterial. Nah, ini tuh persekutuan hukum adat ini dibagi menjadi tiga bagian nih ya, menurut Siti Sutami ini. Yang pertama ini ada persekutuan tipe genealogis, lalu tipe teritorial, lalu tipe genealogis teritorial. Kalau misalnya tipe genealogis ini merupakan keturunan ya, jadi ada keturunan patrilineal, bilateral, matrilineal. Nah, ini maksudnya bagaimana patrilineal ini? Nah, ini tuh maksudnya em, jadi dikenal menjadi tiga macam pertalian keturunan. Jadi ada dari menurut garis laki-laki atau kebapaan gitu. Contohnya orang Batak, Balida Ambon gitu. Lalu ada menurut garis perempuannya keibuan, masyarakat hukum adat Minangkabau, Semendo seperti itu. Lalu menurut garis ibu dan bapak gitu. Contohnya Jawa, Bali gitu kan, Toraja seperti itu. Lalu di sini juga ada eh, tipe teritorial atau sekutuan wilayah. Nah, tipe teritorial ini berdasarkan atau bertalian dengan tempat tinggal atau daerah. Nah, persekutuan teritorial ini merupakan pokok pangkal tata susunan yang terpenting bagi masyarakat hukum adatnya ini. Gitu. Jadi ada persekutuan daerah dan desa, ada perserikatan desa. Sekutuan desa itu segolongan orang gitu ya yang terikat pada satu tempat kediaman sebagai contohnya itu di desa Jawa dan Bali. Soal persekutuan daerahnya ini sendiri gimana? Nah, masing-masingnya mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri yang sejenis gitu ya. Jadi em, berdiri sendiri-sendiri, tapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah. Gitu. Kan daerah memiliki harta benda dan menguasai hutan, rimba, dan lain sebagainya gitu. Mungkin contohnya ada Kuria di Angola dan Mandailing yang mempunyai hutan-hutan, terus kayak ada daerah-daerah tuh kayak di Riau gitu ya. Lalu ada perserikatan desa. Gimana perserikatan desa?
Perserikatan desa itu gabungan dari beberapa persekutuan desa di mana mereka mengadakan permufakatan gitu ya untuk melakukan kerjasama. Di mana untuk memelihara keperluan bersama itu diadakan suatu badan pengurus yang terdiri dari pengurus-pengurus desa tersebut ya. Mungkin contohnya Perserikatan Huta di Tanah Batak kali ya, Subuk atau nggak Subuk di Bali seperti itu. Lalu ada tipe genealogis teritorial. Nah, ini tuh ada pertalian masyarakat. Di sini tuh di samping pertalian darah juga ada daerah ataupun wilayahnya. Mungkin sebagai langsung aja contoh ya, persekutuan hukum yang demikian terdapat di Mentawai misalnya seperti itu mungkin. Oke, soal hukum adat kita telah selesai. Lalu yang berikutnya kita akan membahas hukum dagang, pengenalan hukum dagang. Ya, sebetulnya hukum dagang ini merupakan salah satu bagian dari hukum perdata ya. Dan hukum ini itu mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perdagangan, juga segala hal yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk perjanjian, penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban pedagang, serta tanggung jawab hukum dalam melakukan kegiatan perdagangan. Coba kita kan lebih lanjut ya, sedikit lebih lanjut. Oke, hukum dagang. Hukum dagang ini dikenal juga sebagai Handelsrecht ya, atau hukum dagang. Itu merupakan bagian dari hukum perdata yang telah saya tadi sampaikan ya. Nah, ini tuh mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek, adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH. Nah, bahasan-bahasannya yang pertama adalah sejarah hukum dagang itu sendiri, sumber hukum dagang, lalu sistematika kitab undang-undang hukum dagang itu sendiri. Ya. Oke, kita balik dulu ke slide sebelumnya. Baik, pada hukum dagang, sejarah hukum dagang ya. eh Baik, sejarah hukum dagang ini sendiri, sebelumnya kita tadi sudah membahas definisi dari hukum dagang. Sejarah, sekarang kita coba sedikit membahas soal sejarah perkembangan hukum dagang itu sendiri ya. Nah, sejarah perkembangan hukum dagang ini sendiri sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan Eropa, sekitar tahun 1000 sampai tahun 1000 atau 1500 gitu yang terjadi di negara dan kota-kota di Eropa. Dan pada zaman itu tuh di Italia dan Prancis Selatan ya, telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan gitu. Mungkin salah satunya ada Barcelona gitu ya yang terkenalnya. Lalu pada tahun 1807 itu di Prancis ya dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada. Nah, ini tadi kan kita bahas soal hukum sejarah ya, sejarah gitu. Nah, pada saat itu di Netherlands menginginkan hukum dagang tersendiri ya, yaitu KUHD Belanda. KUHD Belanda. Ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan dan kitab satu. Itu menurut dari bukunya Kansil ya, karena asas konkordansi juga. Makanya ini tuh pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHP, KUHS. Mungkin apa ya? Pada waktu negeri Belanda dijajah oleh Prancis pada tanggal 1 Januari itu dibuatlah wetbooknya gitu ya dan menurut kode. Nah, untuk Indonesia berdasarkan asas konkordansi itu dikodifikasi hukum dagang ditetapkan dengan pengumuman melalui Statsblad nomor 23 pada 30 April tadi ya 1837 dalam sebuah kitab undang-undang hukum dagang atau perniagaan yang pada waktu itu hanya berlaku bagi golongan bangsa Eropa. Nah, tadi kan akhirnya dipakai itu pada tanggal 1 Mei gitu di Indonesia. Lalu kita berikutnya masuk ke sumber-sumber ya, sumber-sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Bagaimana kalau yang tertulis? Yang tertulis dan dikodifikasikan itu berupa KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, dan KUHS gitu. Nah, eh di sini itu kita ada juga hukum yang belum dikodifikasikan ya. Kita coba bahas yang belum dikodifikasikan bagaimana? Ya ini peraturan-peraturan
yang merupakan peraturan-peraturan yang peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Ya, lalu yang terakhir adalah sistematika hukum dagang. Sistematikanya ini mulanya KUHD hanya berlaku bagi orang-orang Eropa kan, namun kayak berlaku di Indonesia pada 1 Mei. Jadi ada 2 kitab dan 23 bab. Kitab 1, ada 10 bab, kitab 2, dan ada peraturan khusus gitu yang belum dikodifikasikan. Nah, kita coba kitab yang pertama ya. Kitab yang pertama ini tentang dagang pada umum. Kitab dagang pada umumnya ini mencantumkan bab satunya, misalkan tentang perdagangan dan tentang perbuatan dagang gitu yang meliputi pasal 2, 3, 4, 5. Lalu bab 2 tentang pemegangan buku, bab 3 tentang beberapa jenis perseroan, bab 4 tentang bursa dagang, dan lain sebagainya. Lalu yang kitab kedua adalah hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, tentang kapal-kapal laut dan muatannya, tentang pengusaha-pengusaha kapal, tentang nahkoda, dan sebagainya. Nah, peraturan-peraturan khusus yang belum dikodifikasikan ini eh apa ya? Hukum khusus. Jadi bisa mengesampingkan gitu hukum hukum umumnya. Jadi, hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang menyimpang juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUH data. Gitu. Lalu kita lanjut lagi ke bahasan yang terakhir, yaitu adalah hukum Islam. Nah, hukum Islam sendiri ini mengatur tentang berbagai aspek kehidupan ya bagi seorang muslim gitu, termasuk ibadah, muamalah, hukum perdata Islam, dan pidana Islam. Ini memiliki pengaruh besar dalam sistem hukum di banyak negara di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti salah satunya ya kita kan Indonesia gitu. Kita juga memiliki penerapan-penerapan hukum Islam itu sendiri. Oke, kita baca lebih lanjut. Baik, hukum Islam ini merupakan aturan dalam Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia ya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, ini itu kita hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 ya, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 gitu. Di sini tertulis satu, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, sehingga dalam negara Indonesia tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia. Lalu pemerintah juga wajib menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama dapat terlaksana, ya. Gitu. Lalu di sini pun ada perbedaan hukum Islam dan hukum umum ya. Hukum Islam dan hukum umum itu di hukum Islam itu terdapat wahyu revelation dalam bahasa Inggris ya, atau lalu ada pikiran manusia, ada reason, itu merupakan sumber dari hukum Islam, dan hukum umum itu sumbernya itu berdasarkan pikiran manusia. Aplikasinya itu tidak ada yang abadi. Jadi berubah mengikuti perkembangan manusia. Sedangkan kalau hukum agama sifatnya itu abadi. Yang kedua, objeknya itu mengatur hubungan Tuhan dan manusia antara sesama manusia. Sedangkan kalau jika hukum umum itu hanya mengatur hubungan sesama manusia, ya. Gitu. Lalu di sini juga terdapat sedikit asas-asas hukum Islam. Ada asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Lalu ada asas-asas khusus juga dalam bidang tertentu, ya. Baik, dalam asas keadilannya ini sendiri, berarti keseimbangan ya antar kewajiban dan harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Dan yang kedua ada asas kepastian hukum, aturan-aturan atau hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial kemasyarakatan, bersifat terbuka dan pada dasarnya boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu lalu asas yang berikutnya adalah asas kemanfaatan ya. Kemanfaatan ini asas yang mengiringi keadilan dan kepastian gitu hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Mungkin sekian ya. Terima kasih banyak pemaparan saya atas hukum Islam, pengenalan hukum Islam. Dan saya akhiri percobaan presentasi ringkas ini mengenai
7 kali pertemuan dan 7 bab awal materi pengantar hukum Indonesia yang saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Saya mohon maaf jika presentasi saya kurang sempurna dan jika saya memiliki kesalahan dalam berucap. Terima kasih banyak telah menonton dan terima kasih banyak telah mendengarkan dan em, ikut melihat presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.